Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi ahlil fadaili wal wafa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya melanjutkan apa yang kemudian menjadi pembahasan kita pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya pribadi. Saya atas nama Andi Muhammad Syukur dari Fakultas Syariah dan Hukum yang ikut di dalam kompetisi cerita atau kisah-kisah para nabi pada lomba yang diadakan oleh KNPI Sulawesi Selatan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Nabi Ibrahim alaihi salam ditanya oleh salah seorang sahabatnya. Beliau mengatakan bahwasanya, ya Ibrahim, apakah yang paling indah di dalam hidupmu? Hal apa serta kapan waktu yang paling indah kau rasakan di dalam hidupmu ketika engkau dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Spontan Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwasanya, wahai sahabatku, sesungguhnya hal yang paling nyaman di dalam hidupku, saat-saat, detik-detik yang paling indah di dalam hidupku, yakni ketika saya berada di dalam api yang dibakar oleh Namrud la'natullah alaih. Kemudian mereka bertanya bahwasanya apa yang menjadi penyebabnya? Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwasanya, saya bangga atas konsistensi saya di dalam menegakkan ketauhidan. Saya bangga karena saya telah mengangkat derajat, harkat, serta kemanusiaan itu pada derajat yang tinggi-tingginya, sehingga saya dapat menjadi Khalilullah ataupun kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sahabat ini bertanya lagi, ya Ibrahim, apa yang kemudian penyebabnya sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan engkau Khalilullah? Khalilullah bermakna sahabat Allah, teman Allah, karib Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan 3 hal di dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 10 baris kedua. Beliau mengatakan di dalam sebuah percakapan bahwasanya sahabat bertanya, ya Ibrahim, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila? Wahai Ibrahim, apa yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkatmu dan menjadikan engkau sebagai khalilah, menjadikan engkau sebagai sahabat? Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan bahwasanya, ya sahabatku, wahai sahabatku, ada 3 hal yang membuat saya dijadikan sebagai Khalilullah. Yang pertama, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, yakni saya lebih memilih perintah Allah ila amri ghairi. Saya lebih mendahulukan apa yang kemudian diciptakan, apa yang kemudian diamanahkan oleh Sang Pencipta, itu yang saya dahulukan dibanding makhluk yang lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa mendahulukan perintah Tuhannya, perintah Sang Pencipta dibanding perintah makhluknya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, penyebab Nabi Ibrahim alaihissalam dikatakan sebagai Khalilullah, yakni wa mahtamamtu bima takaffalallahu bih. Saya tidak akan mencari-cari, saya tidak akan mengurusi apa yang kemudian menjadi rezeki saya yang ditetapkan oleh Allah kepada saya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dia memahami bahwasanya apa yang kemudian hadir dalam dirinya, apa yang kemudian diberikan oleh Allah, baik nikmat umur, kesehatan, serta selain itu adalah berkah atau rezeki dari Allah. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah ingin mengungkat-ungkatnya. Nabi Ibrahim tidak pernah menginginkan untuk menghitung-hitungnya, karena Nabi Ibrahim paham bahwasanya apa yang diaturkan oleh Allah, apa yang diaturkan oleh Sang Khalik lebih daripada apa yang dibutuhkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kitab Nasaihul Ibad halaman 10 itu, beliau mengatakan bahwasanya,
wa ma taghasyaitu wa ma ta'aggattu illa bidhaif. Saya tidak akan makan, saya tidak akan minum kecuali saya bersama tamu saya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam riwayat dikatakan bahwasanya saking inginnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan tamunya, saking Nabi Ibrahim alaihissalam ingin bersama para pendamba surga, para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau kelaparan, beliau berjalan berpuluh-puluh mil untuk apa? Untuk mencari tamu sehingga beliau bisa makan. Apa kisah yang dapat kita lihat dalam ceramah singkat ini? Yang pertama, adanya nikmat sosial, ataukah dalam artian kita dapat melihat bahwasanya Ali Saryati mengatakan, ketika engkau dapat melihat manusia, ketika engkau dapat mengetahui kepedihan, berarti kau adalah manusia. Tetapi ketika engkau dapat merasakan kepedihan, berarti engkau adalah manusia yang berpikir. Kurang lebih itu yang dikatakan Ali Saryati. Bahwasanya kemudian yang menjadi poin selanjutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai patron kita di dalam stimulus untuk sampai kepada tingkatan sosial yang tinggi, hablum minallah yang tinggi, serta hablum minannas yang paling erat. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.